indahnya hidup di dalam pengampunan. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, adalah sebuah kebahagiaan tersendiri apabila pada hari ini kita masih berjumpa dalam acara Making Life Better yang membawa saudara untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan untuk edisi kali ini, kita akan membahas mengenai indahnya hidup di dalam pengampunan. Kita semua tahu bahwa mengampuni bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tetapi di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan yang dikirim oleh Tuhan dari jauh, dari Los Angeles, Amerika Serikat, yaitu Bapak Jack Lankos. Bapak Jack, welcome to our studio. Thank you. We would like you to introduce yourself first and then just teach us about living in forgiveness. My wife and I, Jane Lankhorst, we pastor a church in Riverside, California, which is close to Los Angeles. Saya dan istri saya Jane adalah gembala sidang dari sebuah gereja di Riverside. Well, actually, I was born in Sulawesi, 1947. Sebenarnya saya dilahirkan di Sulawesi. 1947 di Sulawesi. And because my father was Dutch and my mother was Indonesian, we had to leave Indonesia. Karena bapak saya seorang Belanda, ibu saya orang Indonesia, kami harus meninggalkan Indonesia pada waktu itu. And we spent 5 years in Holland and then immigrated to the United States. Kami menghabiskan waktu 5 tahun di Belanda dan kemudian beremigrasi ke Amerika. And there, our lives, we were quite poor. Di Amerika hidup kami berkekurangan, kami miskin di sana. And I graduated from school and went into the military. Kemudian saya lulus dari sekolah dan saya masuk ke ketentaraan. And to make a long story short, dan untuk mempersingkat cerita yang sebenarnya panjang ini, I found myself very much in need of Jesus. Saya mendapati hidup saya dalam keadaan yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Thrown out of the military, hooked on drugs, addicted to drugs. Selama di dinas ketentaraan saya kecanduan obat-obatan. And one day I cried out to the Lord. Pada suatu hari saya berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan saya. And since then I've been growing in Jesus, and we've pastored for over 10 years as a senior pastor. Sejak tahun itu kami mulai bertumbuh dalam Tuhan dan bahkan kami sudah melayani sekitar 18 tahun di dalam pelayanan menjadi gembala sidang. And I've seen many lives changed. Saya sudah melihat begitu banyak jiwa yang diubahkan. I also heard that one day one of your precious daughter was killed. Salah satu dari anak bapak terbunuh, dan sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah melayani bertahun-tahun dan melihat dan menyaksikan pengalaman yang sangat buruk dalam hidup bapak, apa yang bapak kira-kira alami pada waktu. When you heard that your daughter was killed, what was your response at that time? I received a phone call from her about 9 years ago. And she described a difficult situation that she was facing with some people. Saya menerima panggilan telepon dari dia kira-kira 9 tahun yang lalu. Dia menceritakan bahwa dia sedang mengalami persoalan dengan seseorang tertentu. And she had actually uncovered them in this town where they lived. Kemudian polis menemukan anak saya ini di sebuah kota. And because of that, they actually became extremely angry at her and began to pursue her. Nah, itu sebabnya orang-orang yang bermasalah dengan anak saya ini menjadi sangat marah dan kemudian mencoba untuk mengejar-ngejar dia. Probably the most difficult thing that anyone can endure, the murder of their child. Akhirnya pada suatu hari mereka mengambil keputusan untuk melakukan sebuah tindakan yang sulit. They trapped her in the house and choked her to death. Orang-orang ini kemudian menangkap dia dan kemudian menyembunyikan di dalam sebuah rumah dan kemudian mencekiknya sampai mati. And then they buried her in the wilderness. Dan kemudian menguburkan mayat dari anak saya ini di padang gurun, padang pasir. She was missing for about a month. Dia tidak diketahui jejaknya anak saya ini sekitar 1 bulan, tidak ada yang tahu di mana dia. Although our friends tried to assure us that she would be found. Meskipun banyak teman-teman kami yang mencoba meyakinkan kami, menghibur kami bahwa dia nanti pasti akan ketemu, God spoke to me and Tuhan berkata kepada saya and said she's with me. Tuhan mengatakan kepada saya bahwa anak saya ini sudah bersama-sama dengan dia, yaitu dengan Tuhan. When they did find their body, and they told us, pada waktu akhirnya orang-orang menemukan mayatnya,
mereka menceritakan kepada kami, It's hard to explain. sulit sebenarnya untuk menceritakan atau menjelaskan tentang hal ini. It's like part of your body getting cut off. Karena seperti seakan-akan separuh dari bagian tubuh anak saya ini terpotong, jadi terbelah dua. My wife and I were in shock. Saya dan istri saya sangat-sangat shock waktu itu. Her body had been decomposing, and so there wasn't much left of her. Tubuh dari anak perempuan saya ini sudah membusuk. Pain was incredible. The pain was very deep. It's really hard to explain, isn't it? Sakit yang kami rasakan itu sangat mendalam dan sangat sulit untuk diterangkan, untuk digambarkan. Yeah, humanly speaking, as a father, when you heard that your lovely daughter was killed, what was the spontaneous response at that time? You angry? You mad because of that? I think I was more in shock. But when they sent me the photo pictures from the newspaper. Jadi pada waktu itu semua terjadi, perasaan saya adalah perasaan yang bisa dibilang perasaan campur aduk. Jadi pertama-tama jelas sedih sekali karena ketika itu kemudian mereka mengirimkan kepada saya sebuah foto dari tubuh anak perempuan saya ini. And I saw the pictures of the men who did it. Dan saya juga melihat gambar dari pria yang melakukan pembunuhan itu. The anger was explosive. Ya, rasa marah saya seperti meledak pada waktu itu. And the Lord gave me an opportunity. He said, "You can be like them." Tuhan kemudian pada situasi itu memberikan saya kesempatan. Apakah saya ingin menjadi persis sama seperti orang-orang yang melakukan itu? Or you can cast yourself upon my mercy. Pilihan yang lain adalah engkau bisa meletakkan dirimu di dalam belas kasihanku. Next question is this. Because you have been in ministry for many years, you have been serving the Lord, gave your life, and then things like that happen. Were you angry with God? Karena Bapak sudah melayani begitu lama, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada waktu anak Bapak terbunuh, apakah Bapak marah terhadap Tuhan? I'm a pastor, and pastors are not supposed to be angry with God. Saya adalah seorang gembala sidang dan gembala sidang seharusnya tidak boleh marah kepada Tuhan. So as a pastor, I would probably say to someone, "No, I wasn't angry with God." Jadi sebagai seorang gembala sidang, ada kemungkinan atau keinginan saya mengatakan pada orang lain, jangan marah, kita tidak boleh marah kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan seperti itu. But face to face, I felt that God had absolutely betrayed me. Tetapi secara jujur saja, muka dengan Tuhan, saya merasa Tuhan mengkhianati saya. I'd been a pastor for many years, Saya sudah menggembalakan selama bertahun-tahun, over 20 years. lebih dari 20 tahun. I'd served him 100%. Saya melayani Tuhan 100% dari seluruh kehidupan saya. I'd forsaken worldly jobs. Saya meninggalkan pekerjaan duniawi untuk melayani. We'd lived with very little, Kami hidup dengan apa adanya, sangat terbatas. and now this happened. Dan kemudian tiba-tiba saja peristiwa buruk yang menyedihkan ini terjadi. And so my first question was, Jadi pertanyaan saya yang pertama kali adalah, if I can't trust you, who can I trust? kalau aku tidak bisa mempercayai Engkau Tuhan, lalu siapa lagi yang saya bisa percaya? And there was one particular point that really was difficult for me. Nah, ada suatu titik di mana merupakan saat yang paling menyulitkan untuk saya. The police detective who found her body Detektif polisi yang menemukan mayat anak saya ini told me that he heard God telling him where the body was buried. Detektif ini mengatakan pada saya bahwa dia merasa yakin, dia itu mendengar Tuhan berkata kepada dia, menunjukkan arah di mana detektif ini akan menemukan tubuh atau mayat dari anak perempuan saya. So I went to prayer. Jadi ketika saya mendengar tentang itu, saya berdoa. I said, "Lord, why did you show him where she was buried, and why did you not stop them from killing her?" Jadi pertanyaan saya pada Tuhan dalam doa saya adalah, Tuhan, mengapa Engkau repot-repot memberitahukan di mana jenazah anak saya, tetapi Engkau sama sekali tidak melakukan apa-apa untuk mencegah supaya pembunuhan itu tidak terjadi? Now remember, I'm still pastoring a church, Nah, saudara tolong diingat waktu itu saya sedang menggembalakan sebuah gereja. and I had to preach God's love for them. Dan sebagai gembala sidang, tugas saya adalah mengkhotbahkan kabar tentang kasih Allah kepada mereka. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno.
This is difficult. I understand. As a father, as a minister, this is the hardest time in your life, maybe. Yes, it was. What is the moral behind of what happening, so that our listeners can learn? Maybe some of them experiencing the same things that happening in their life, and they already make conclusion that God is injustice, maybe because of what happening. So what is the moral behind that? Now it's already 9 years, but you can see all the things back, and you can say, Lord, thank you for that. The moral. Moral dari apa yang saya alami adalah, ini pertanyaan yang cukup sulit. Jesus said, in this world, you will have tribulation. Moral ceritanya adalah Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di dunia ini engkau akan mengalami pencobaan, masa-masa sulit, ujian. He didn't stop there. He said, but I have overcome the world. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan kata-kata, tetapi jangan lupa, aku sudah mengalahkan dunia ini. I had to learn that it wasn't God who did this. Saya harus belajar bahwa bukanlah Tuhan yang melakukan hal ini. We live in a world filled with sin, filled with bloodshed. Faktanya adalah kita ini hidup di dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan penumpahan darah. And it's in these situations that God is strong. Dan justru di dalam situasi seperti inilah Tuhan itu kuat. Nah, saudaraku, kita baru saja mendengarkan sebuah cerita kehidupan di mana menjadi seorang yang melayani Tuhan, menjadi seorang yang menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan tidak berarti kita bebas dari aniaya atau kesulitan. Fakta yang dihadapi oleh Bapak Jack Landkus adalah kenyataan bahwa sementara dia melayani Tuhan, sementara dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bisa saja kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Allah meninggalkan kita. Kalau kita ingin mendengarkan lebih lanjut mengenai pengalaman Bapak Jack, bagaimana mengampuni orang-orang yang telah membunuh putrinya, mari kita akan mendengarkan cerita berikutnya di dalam seri Making Life Better yang berikutnya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.